Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani hadzinillah wa iyyakum. Kita lanjutkan ya. Letak perbedaan dalam masalah iman. Kalau kita kemarin sudah di pelajaran yang lalu kita bahas tentang kaidah keimanan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa saya bilang harus kaidah ini? Fahami kaidah itu perlu ya. Antum nggak akan bisa menyelesaikan masalah kalau nggak tahu rumus. Ada soal matematika nih, antum nggak tahu rumusnya, maka antum akan kebingungan menyelesaikan masalah. Ya. Nah, begitupun dalam masalah agama. Ada kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama supaya kita lebih paham, supaya kita lebih bisa mudah memahami agama ini. Ya. Banyak orang sekarang tidak memahami kaidah. Ngaji tapi nggak paham kaidahnya. Jadi ketika ada apa-apa nanyanya sampai detil nggak ngerti, tapi nggak mengerti tentang masalah kaidahnya. Ya. Tentang riba nggak ngerti kaidahnya apa. Jadi setiap kali ada masalah ditanya. Setiap ada masalah apa ditanya. Mestinya dia paham ketika udah belajar tentang riba, karena ada kaidah-kaidahnya. Riba itu yang kaidahnya kayak gimana? Jual beli kaidahnya apa? Kan gitu ya. Jadi ketika antum sudah pahami kaidahnya, antum insyaallah bisa mudah menyelesaikan permasalahan yang ada berikutnya. Tapi kalau antum enggak paham kaidah, dikit-dikit antum tanya sama ustaz, dikit-dikit tanya ustaz, dikit-dikit tanya ustaz. Kadang-kadang ustaznya waktunya juga sibuk, jadinya ketika antum bermuamalah antum nunggu dulu sampai ada jawaban. Ya, kenapa? Karena antum ngajinya enggak paham kaidah. Banyak orang ngaji enggak paham kaidahnya gimana. Kalau di Ustaz hukum kada syariah bagaimana? Antum mesti paham dulu kaidahnya, skemanya bagaimana. Diurai dulu. Diurai skemanya bagaimana, transaksi kayak gimana. Ya kan? Kalau dinamakan jual beli, layakkah dinamakan jual beli, dinamakan jual beli begini? Apakah ini talangan apa-apa? Kan begitu kan ada kaidah-kaidahnya kan? Kaidah-kaidahnya. Kalau antum pahami kaidah-kaidahnya, antum paham tuh tentang muamalah seperti itu. Begitu juga dalam masalah keimanan. Ya. Agama kita ini agama yang sempurna. Para ulama membuatkan kaidah-kaidah rambu-rambu. Istilahnya apa ya? Itulah rumusan-rumusan supaya ketika ada masalah antum bisa memahami kaidahnya. Oh, begini. Gitu ya. Nah, ana ulang-ulang tentang masalah keimanan karena banyak keimanan ini masalah yang akhirnya menjadi hal yang berat padahal enggak difahami dengan benar. Karena banyak orang sekarang kalau udah bicara akidah, belajar tauhid itu justru jauh dari yang benar gitu. Justru jauh dari yang benar. Ya. Metodenya belajarnya juga tidak seperti para ulama atau para sahabat dulu ketika mereka belajar. Mereka belajar sama satu orang ulama, mereka bermulazamah. Jadi ketika selesai kajian, mereka berdiskusi sama ulamanya, sama ustadznya, ngobrol, tanya, mengecek pemahaman, mengecek kaidah-kaidah begini benar apa enggak, gitu ya. Karena itu dulu yang dipahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat gelisah, ketika ada ayat turun, alladzina amanu walam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang akan mendapatkan rasa aman. Aman dari azab neraka maksudnya. Nah, ketika ayat ini turun, para sahabat itu gelisah. Para sahabat gelisah, takut. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tidak berbuat zalim. Semua pasti berbuat zalim. Kalau berbuat zalim berarti tidak selamat. Kan begitu pemahamannya. Maka mereka bergelisah dan Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ayat ini bikin sahabat gelisah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan begitu pengertiannya. Tapi pengertian yang namanya zalim itu adalah syirik. Ya, syirik. Nah, ini dijelaskan seperti itu.
Sekarang metode pengajian itu enggak seperti itu. Murid senior yang katanya murid senior itu cuma karena lebih lama aja ngajinya, bukan karena dia sering berinteraksi dengan ustadz masalah agama. Cuma karena murid senior aja. Murid senior itu karena karena udah lama ngaji gitu. Kadang-kadang ustadznya nggak ngerti, nggak kenal siapa murid senior itu. Ada ustadz yang ditanya, ustadz ini, dia nanya ini siapa, Anda nggak kenal. Padahal orang yang dibilang nggak kenal itu sudah sering membawa nama dia kemana-mana menjual kaos ini murid senior. Lucu kan? Ya, syekhnya aja nggak kenal sama orang itu, tapi dia ngaku kemana-mana dia murid senior. Nah ini ikhwan yang adzanillahu wa iyyakum. Jadi kita harus sering mengecek kaidah yang kita fahami ini benar apa enggak. Yang rumusan yang kita fahami itu betul sudah tepat atau belum. Maka pemahaman yang sangat mudah sebelum kita memahami yang lain, karena masing-masing syariah ada kaidah-kaidahnya tuh. Kaidahnya. Penjelasannya tentang benar. Ini yang dimaksud dengan ini adalah para ulama menjelaskan satu-satu. Yang dimaksud dengan iman adalah pembenaran dalam hati, ucapan dengan lisan dan dilakukan dengan amal perbuatan. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini kan kaidah. Ya kan? Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Kalau bisa bertambah berarti dia bisa berkurang. Kalau bisa berkurang berarti dia bisa bertambah. Nah, kalau berkurang terus lama-lama habis. Kan gitu kan? Terus hilang, terus kurang lama-lama habis. Bisa hilang? Bisa. Kalau sesuatu yang bisa bertambah, bisa berkurang, dia bisa hilang. Betul enggak? Bisa hilang enggak kalau sesuatu yang bertambah bisa berkurang? Pasti bisa hilang. Kecuali yang stuck, yang enggak pernah nambah, enggak berkurang, dia akan ada terus. Tapi kalau sesuatu yang bisa bertambah, sesuatu bisa berkurang, maka dia suatu saat dia akan penuh, suatu saat dia akan hilang. Kan begitu pemahamannya kan? Oh, berarti iman seperti itu. Begitu juga ketika berbicara tentang Islam, para ulama menjelaskan Islam itu adalah berserah diri dengan bertauhid, tunduk patuh dengan syariat, dan berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Itu kaidah Islam tuh. Siapa saja yang mengamalkan 3 hal ini maka dia muslim. Ya, dia bertauhid, dia tunduk patuh pada syariat, kemudian dia berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Dia muslim. Kalau dia tidak melakukan itu berarti dia bukan muslim. Sesederhana itu, Pak. Sesederhana itu. Ya. Ini yang kita bahas itu seperti itu ya. Yang Anda pengen antum semua paham seperti itu. Jadi memahami kaidahnya dengan baik. Kita sekarang balik ke pembahasan kita tentang iman. Iman itu apa kaidahnya? Iman adalah pembenaran dalam hati, ucapan dalam lisan, dan amalan dengan seluruh anggota badan. Dia bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan maksiat. Ini kaidah nih. Menurut Ahlussunnah inilah iman. Inilah iman. Ada yang menyelisih ini? Ada. Maka namanya disebutkan di sini. Yang pertama, Al-Jahmiyah. Siapa itu Jahmiyah? Dia meyakini iman itu bi annahu al-ma'rifah. Ya, yang namanya iman itu ya, ada yang mengartikan iman itu adalah ma'rifah atau cuma kenal. Pengenalan. Jadi antum kalau sudah kenal, berarti antum sudah dianggap mukmin. Ya. Ya, ada pendapat tadi. Iman itu adalah fahakamu ala kulli man arafa Allah bil iman wa illam yantiqu lisanahu bit tauhid aw yusaddiqu qalbahu aw ya'malu qalbuhu wa lisanahu wa jawarihi. Maka mereka hukumi semuanya mukmin. Walaupun tidak ada pembenaran di hatinya, walaupun tidak ada ucapan di lisannya, walaupun tidak ada amal perbuatannya. Ya. Ini yang berkeyakinan seperti ini namanya apa? Jahmiyah. Mudah enggak? Antum bisa praktekkan kaidah gini enggak?
Jadi siapa saja yang beranggapan bahwa orang kalau sudah kenal Allah berarti dia mukmin, berarti dia. Siapa saja yang beranggapan Allah itu ada, tapi dia tidak benarkan dalam hatinya yang harus diibadahi hanya Allah. Tidak ada ucapan kalimat la ilaha illallah di lisannya. Tidak ada amal perbuatan di seluruh anggota badannya. Dia orang kalau udah kenal Allah berarti dia mukmin. Kalau ada yang berpendapat seperti ini, berarti pendapat ini mencocokkan diri dengan kelompok apa? Jahmiyah. Ini kaidah, Pak. Gampang kenalinnya. Kalau ada penceramah bilang, iman itu yang siapa saja yang sudah kenal Allah, maka dia mukmin dan mudah masuk surga. Walaupun dia enggak beramal, walaupun lisannya tidak berucap. Ya kan? Berarti mereka bukan lagi ahlus sunnah. Mudah kan? Karena iman itu menurut ahlus sunnah apa? Ya tadi, pembenaran dalam hati, ucapan dengan lisan, buktikan dengan seluruh anggota badan dengan jawari. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Mudah banget kan yang lainnya kan? Nah, ada karamiyah. Ada pendapat lain yang mengatakan arafu al-imanu bi annahu al-iqrar wa tasdiq bil lisan dunal qalb. Mereka mendefinisikan iman dengan pengakuan dan pembenaran lisan tanpa diikuti dengan hati. Siapa saja yang ngomong saya mukmin, maka dia mukmin. Siapa saja yang berkata saya Islam, maka dia Islam. Walaupun hatinya tidak membenarkan ucapannya. Ya. Maka fahakamu ala man natki bilisanihi bil iman isman la hukman. Mereka menilai semua orang yang mengucapkan dengan lisannya mukmin tapi bukan hakiki. Tapi tetap dia namakan mukmin. Hakikatnya belum tentu mukmin, kata dia. Faladim qaulahum najatul munafiq wa illam yuridu dzalika. Nah, pendapat mereka ini berarti orang munafik mukmin dianggap, ya kan? Karena cuma bisa ngomong, hatinya enggak membenarkan. Ya. Maka ada siapa saja yang berpendapat bahwa iman itu asal diomongin, ya cuma ngomong saja, hatinya enggak, cuma ngomong aja, orang sudah dianggap sebagai mukmin. Walaupun secara hakiki dia bukan mukmin, tapi tetap dihukumi mukmin. Falazim qauluhum najatul munafiq wa illam yuridu dzalik. Kalau dia berpendapat seperti berarti orang-orang munafik termasuk orang-orang mukmin. Karena orang munafik itu pura-pura beriman, hatinya kufur. Ya. Li'anna an-najaa 'indahum lazim fiha tasdiqul qalb wa imani. Karena menurut mereka, ya, sesuai ucapan mereka ini berarti orang munafik selamat di akhiratnya. Sekalipun kelompok ini tidak menyetujui hal tersebut, sebab keselamatan bagi mereka adalah konsekuensi dari pembenaran hati dan keimanannya. Ya. Ini karamiyah. Jadi orang yang beriman, sebenarnya begini ya, kalau masalah zahir kita hampir cocok dengan karamiyah. Siapa saja yang nampak itu kita anggap dia sebagai mukmin. Ya, yang nampak. Lisan kan nampak ngomong kan, saya orang Islam, pakaiannya juga pakai baju koko, maka kita hukumi dia mukmin. Dia datang ke masjid maka dia mukmin. Tapi kalau orang Islam menganggap bahwa nanti di akhirat orang ini enggak selamat. Kenapa? Hatinya tidak membenarkan. Tapi yang tahu hatinya cuma Allah. Tapi kalau menurut kalamiyah, walaupun mereka enggak sepakat seperti itu, tapi mereka berpendapat orang ini sudah mukmin, nanti di akhirat juga dia selamat. Kenapa? Lisannya udah ngomong, amalnya sudah berbuat. Ya. Jadi ada satu yang hilang. Kalau tadi Jahmiyah yang hilang adalah lisan dan amal, ya. Jahmiyah yang hilang lisan dan amal. Kalau karamiyah yang hilang apanya? Hati.
lisan dan amalnya ada tapi hatinya hilang. Maka siapa aja yang ngomong kayak gitu maka karomiyah itu mudah nggak? Bisa nggak tuh mendeteksi kayak gitu? Gampang kan? Ini karomiyah kayak begini, jahmiyah kayak begini, udah selesai. Ya. Nah ini begitu. Fakhilafahum fi ma yadkhulu fihi ismul iman. Nah katanya ya perbedaan mereka yaitu memasukkan di dalamnya nama iman, la fima la tasihhun najah illa bihi. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa kalau ini sudah iman berarti dia sudah iman. Kalau dia iman berarti nanti selamat di akhirat. Gitu. Kalau kita enggak kan? Kita anggap nanti di akhirat enggak selamat dia. Kalau hatinya tidak tunduk, tidak beriman, maka dia tidak dianggap mukmin. Sedangkan Karomiyah menganggap dia tetap mukmin dan nanti di akhirat juga akan selamat. Udah. Difahami dua kelompok tuh, Jahmiyah dengan Karomiyah. Salah satu unsur dari iman yang menurut kaidah Ahlus Sunnah itu hilang. Yang hilang, kalau yang hilang hatinya, yang ada lisan dan amal, ini namanya apa? Karomiyah. Kalau yang hilang lisan dan amal, yang ada hati siapa? Jahmiyah. Dah. Ya kan? Jadi kalau menurut Jahmiyah, semua agama itu sama, betul nggak? Hah? Semua agama sama, ya kan? Jadi kalau ada orang yang berkeyakinan semua agama sama, berarti pahamnya setimpal dengan apa? Nah, gampang. Faham sampai sini kan tuh? Hah? Ya kan? Siapa saja yang beranggapan bahwa semua agama sama, berarti antum mencocokkan pemahaman antum dengan pemahaman Jahmiyah. Ya kan? Karena Jahmiyah semua dianggap mukmin. Toh tujuannya satu. Betul enggak? Cuma caranya aja yang beda-beda. Kan tujuannya satu, Allah. Nah, menurut Jahmiyah, orang kalau sudah mengakui Allah, bukan mengakui, cuman dia tahu bahwa ada Allah, maka dia sudah dianggap mukmin. Kalau dianggap mukmin berarti selamat dong di akhirat. Loh? Ada enggak orang yang berdoa seperti ini saat ini? Semua agama itu sebenarnya sama-sama Tuhannya kok. Cuma nyebutnya aja beda-beda. Betul enggak? Ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Allah, ada yang bilang Allah, ya, ada yang bilang Brahma, ada yang bilang Siwa, ada yang bilang Tuhan Bapa. Sama kok sebenarnya. Nah, pemahaman seperti itu yang namanya bersamaan dengan pemahaman Jahmiyah. Karena amal dan lisan enggak penting, yang penting hatinya. Nah, paham? Ini kaidah loh, maksudnya biar antum paham, mengerti kaidah itu kayak gitu. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong, semua agama sama, Mas, itu bukan Ahlus Sunnah ngomong kayak gitu. Ahlus Sunnah enggak begitu pahamnya. Ahlus Sunnah menganggap agama itu beda. Islam yang benar, yang lain salah. Kenapa? Karena lisan kita harus berucap, hati kita harus membenarkan, amal kita harus sesuai dengan yang dicontohkan, kan gitu. Ya. Ini sebetulnya bahasan masalah dasar tuh, penyimpangan dari masalah iman aja kan. Ya. Ayo. Ada nggak yang memaham seperti itu? Semua agama sama saat ini? Ada? Ada banyak. Mereka ngaku Jahmiyah apa ngaku Ahlus Sunnah? Hah? Ngakunya apa? Ahlus Sunnah apa Aswaja apa Ahlus Sunnah apa Salafi apa Jahmiyah mereka ngakunya? Mereka ngakunya Ahlus Sunnah. Tapi enggak dilihat omongan, yang dilihat kaidah yang antum pakai. Kaidah yang antum pakai. Omongan enggak bisa dipegang. Ya kan? Enggak bisa dipegang omongan. Saya muslim. Nanti dulu lihat dulu amalan antum gimana. Jangan muslim aja. Aku muslim tapi benci sama syariat. Ya bukan Islam lah antum. Ada orang Islam benci sama syariat, boleh enggak? Murtad, Pak. Kan membatalkan Islam yang nomor 5 ada kan? Yang kelima atau keenam? Kelima ya. Orang yang membenci salah satu dari syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, walaupun dia mengamalkannya, maka dia kufur menurut ijma'.
Ya. Dia berjenggot tapi dia benci sama jenggot, maka dia murtad. Dia tahu jenggot itu syariat. Dia tahu jenggot itu syariat. Dan dia berjenggot tapi dia benci sama jenggot, maka murtad. Dia tahu salat itu syariat dan dia masih salat. Sebenarnya dia benci sama salat. Dia enggak suka syariat salat. Maka dia murtad. Walaupun dia masih mengerjakannya. Tapi urusan benci urusan dalam. Tapi kalau sampai diomongin, kita hukumi dia murtad. Ya. Apalagi kalau sampai ngomong ini hukum Allah sangat zalim. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang ngomong kayak gini. Tapi ini mainnya dalam film, Ustaz. Film enggak ada urusan antum mau film mau serius kayak mau bercanda, omongan kayak begini jatuh pada kekufuran. Kecuali antum dipaksa. Illa mukrih, kecuali yang dipaksa. Tapi ini terpaksa tuntutan skenario. Enggak ada tuh. Tuntutan skenario bukan paksaan. Antum masih bisa pilihan buat ngerjain yang lain, ya. Nah itu difahami dulu Jahmiyah dengan Karamiyah. Nama nggak penting deh. Yang penting ini penyimpangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau antum menyimpang dari pemahaman bahwa iman itu hati, lisan dan amal bisa bertambah bisa berkurang, kalau antum kurang dari pemahaman seperti ini, mengurangi salah satunya, berarti antum bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selesai itu. Selesai. Namanya terserah dia mau namain apa kayak gitu kan, terserah dia. Dia mau namain liberal kayak, dia mau Mu'tazilah kayak, Jahmiyah, pokoknya kalau begini antum menyimpang berarti bukan Ahlus Sunnah. Selesai itu. Ya, enggak usah kita cari-cari cocok, berarti dia Karamiyah, enggak usah. Pokoknya dia bukan Ahlus Sunnah, selesai. Ya. Jadi hanya buku pelajaran aja nih supaya antum bisa memahami yang berpendapat seperti itu ada pendahulunya. Ya. Nah, karena setiap pemikiran pasti ada pewarisnya. Ya. Jadi ada pewarisnya. Setiap pemikiran ada pewarisnya. Ya. Bahkan Ustaz Arifin Bardi pernah menulis buku tentang pemikiran dari Abu Jahal yang masih ada itu. Ya. Itu bagus, maksudnya dulu pemahaman Abu Jahal dan gayanya rupanya masih banyak ditemukan di saat ini semua orang-orang yang mengaku dirinya muslim. Nah, itu dua kelompok tuh dari bahas, Jahmiyah dan Karamiyah. Ammal Asy'ariyah faqad nukila 'anil Asy'ari rahimahullah salasatu aqwal. Adapun Asy'ariyah seperti yang dinukil oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala terbagi menjadi tiga. Asy'ariyah terbagi menjadi tiga. Yang berkata siapa? Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari siapa? Ya, pencetus paham Asy'ariyah. Ya. Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari dia besar dari pemahaman Kullabiyah. Besar lalu berubah menjadi pemahaman Mu'tazilah. Ya. Maka lahirlah faham Asy'ariyah, membatasi sifat Allah cuma 20. Ya. Membatasi sifat Allah hanya 20. Tapi beliau tobat setelah itu, rujuk kepada paham salafun as-salih dan meninggalkan pemahaman dia yang lama. Lalu beliau menulis buku. Lalu beliau bercerita tentang Asy'ariyah ada berapa. Nah, dia bilang Asy'ariyah itu ada 3 macam. Asy'ariyah itu ada 3 macam. Ya. Beliau tulis dalam buku Maqalat Al-Islamiyyin. Maqalat Al-Islamiyyin Al-Asy'ari yang ditulis oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ada 3 pembagian dari Asy'ariyah. Pertama, mawaqiful lis-salaf. Pertama, pendapat yang mencocoki salaf. Ada paham Asy'ariyah yang bercocokan dengan pendapat salaf. Wal akhar, yang kedua, mawaqif liqauli Jahmi. Ya, pendapatnya cocok dengan pendapat Jahmiyah.
Wa qad nassa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ala annahu nasru qaulu Jahm, ya. Seperti yang Syekhul Islam menegaskan dengan teksnya bahwa Al-Asy'ari membela pendapat Jahm. Ya. Jahm ini pendiri paham Jahmiyah. Jahm bin Safwan namanya. Yaitu meyakini anal iman al-ma'rifah faqat. Ada juga kaum Asy'ariyah yang meyakini iman itu cuma sekedar ma'rifah. Faham doang, kenal aja. Nah, ada paham Asy'ariyah juga seperti itu. Bercocokan dengan pendapatnya Jahmiyah. Ya. Wa annal Asy'ari dzakara fi ba'di kutubihi qauli Abul Husain As-Salihi, thumma qala, seperti Al-Asy'ari menyebutkan pada sebagian tulisannya ucapan Abul Husain As-Salihi yang berkata, walladzi akhtarahu fil asma'i qaulus salihi. Ya. Pendapat yang menjadi pilihan dalam nama-nama pelabelan adalah pendapat As-Salihi. Wa qaulus salihi huwa ainun qaulul Jahmiyah al-qailina annal imana huwal ma'rifah. Nah, dan perkataan Salih adalah pendapat Jahmiyah yang mengatakan bahwa iman adalah ma'rifah, cuma kenal aja, dan bahwa kekufuran adalah kejahilan. Ya, jadi menurut mereka kufur itu kalau antum nggak ngerti atau nggak kenal Tuhan, itu kufur. Orang ateis itu dianggap kufur. Tapi selama masih kenal Tuhan maka antum dianggap mukmin. Ya, itu pendapat dari sebagian firqah dari Asy'ariyah. Wa alaihi ashabikal qadi Abi Bakar al-Baqilani wa Abil al-Ma'ali al-Juwaini wa amsalihima ka-Ar-Razi. Ya, ini pendapat dari Qadi Abu Bakar al-Baqilani, Abul Ma'ala al-Juwaini, dan yang semisal mereka berdua seperti Ar-Razi. Ada pendapat Ar-Razi Asy'ariyah. Ya. Yang kedua, hampir sama dengan Jahmiyah. Dari sini kita tahu bahwa di Indonesia kan banyak juga tersebar faham Asy'ariyah, ya kan? Asy'ariyah. Maka mereka juga berpendapat cukuplah iman itu kalau sudah kenal Allah berarti cukup. Asy'ariyah. Ya. Yang kedua, yang ketiga, nukilahu anis Syahristani, dinukil dari Syahristani, wa huwa as-tasdiq bil qalb. Kalau iman itulah pembenaran dalam hati. Ini pendapat dari Asy-Syahristani, pendapat yang ketiga, ya, pembenaran dengan hati. Wa amma qaul lisan wal amal qalb wal jawari fahiya furu'ihi. Sedangkan ucapan lisan, amalan hati dan amalan anggota badan itu cabang-cabang iman. Bukan iman itu sendiri, tapi itu adalah furu'ihi, cabang-cabang iman. Faman sadaqa biqalbihi sahha imanahu. Siapa yang membenarkan dalam hatinya maka benar imannya. Walau lam yantiqu bilisanihi, walaupun tidak berucap lisannya. Walau aliada ma'ajzi, walaupun tidak melakukan amal sama sekali. Atau bukan karena ketidakmampuannya dia tidak mengucapkan itu. Ya. Jadi orang mau gagu mau enggak, kalau dia enggak ngomong ya sudah dianggap mukmin. Ya. Mana tadi? Fatarja najatahu fil akhirah. Nah, lihat kata penulis fatarja, ya. Maka orang-orang ini diharapkan keselamatannya di akhirat, katanya. Orang-orang yang ini yang mengucapkan dengan lisannya, yang membenarkan dalam hatinya, ya. Kemudian dia dianggap nanti selamat di akhirat. Kalau tadi Jahmiyah menganggap cuma sekedar ma'rifah, cuma kenal Allah, tahu ada Allah, maka dia mukmin. Tapi kalau Asy'ariyah yang golongan yang ketiga ini menganggap tidak cukup, dia harus membenarkan. Dia ada Allah, lalu membenarkan Allah itu ada, membenarkan bahwa Allah itu menurunkan ayat-ayatnya, menurunkan nabi, mengutus rasul, menurunkan kitab,
membuat aturan, dia benarkan ini semua. Tapi lisannya tidak berucap dan tidak ada amal dalam perbuatannya tidak nampak sama sekali. Maka Asy'ariyah yang kelompok ketiga ini dianggap mereka beranggapan bahwa orang ini tetap sudah dianggap mukmin karena sudah tasdik, sudah membenarkan. Ya. Jadi iman menurut mereka cuma sekedar tasdikun bil qalb, pembenaran dalam hati. Kalau Jahmiyah hanya sekedar pengakuan dalam hati. Saya akui Allah itu ada. Gitu. Tapi Allah tidak menurunkan apa-apa. Allah tidak menurunkan kitab, tidak menurunkan wahyu, tidak mengutus rasul, gitu ya. Itu orang-orang Jahmiyah dianggap sudah mukmin. Tapi kalau orang-orang Asy'ariyah yang kelompok ketiga ini menganggap kalau dia membenarkan maka dia baru selamat. Kalau baru sekedar tahu dia tidak dianggap selamat. Ya. Nah ini ikhwani a'adzallahu wa iyyakum. Fa haqiqatu qaulul Asy'ariyah inda tadqiq annahu huwa qaulul Jahmiyah. Padahal sebenarnya kalau dilihat secara tahqiq diteliti gitu ya, maka hakikat pendapat Asy'ariyah ini setelah diteliti adalah pendapatnya Jahmiyah itu hampir sama. Hampir sama. Fahum wafiquhum fi umur. Ya. Karena cocok persoalan mereka dalam masalah banyak persoalan-persoalan lainnya. Wa faraquhum fi umuri ghairi ma'thurah. Ya. Dan persoalan perselisihan mereka pada persoalan-persoalan yang tidak signifikan. Jadi sebenarnya mereka lebih condong, Asy'ariyah yang kelompok 3 ini lebih condong kepada pendapatnya Jahmiyah. Ini macam-macam nama-namanya aja gitu. Nah, kemudian apa permasalahan yang dibedakan antara Jahmiyah dengan ini? Jahmiyah dengan Asy'ariyah? Yang pertama, fariqhum fi dhahir ta'riful iman faqalu huwa at-tasdiq. Yang pertama, posisian antara Asy'ariyah dengan Jahmiyah, pengertian mereka ya tentang pendefinisian iman. Ya. Pendefinisian iman menurut orang-orang Jahmiyah itu ta'rif, mengetahui, kenal. Sedangkan menurut orang-orang Asy'ariyah pengertian iman itu tasdik, pembenaran. Capek enggak tuh? Mau dibacain kayak begitu apa mau kita langsung aja pendapat-pendapat yang lain? Ya. Kayaknya antum agak letih juga memahaminya kayaknya. Agak berat enggak? Enggak. Bisa paham enggak? Bisa paham ya? Khawatir antum enggak paham. Ini jangan timbul sakwa-sangka dulu ya. Maksud sakwa-sangka gini. Ini banyak orang yang banyak sakwa-sangka buruk sama kitab Furuq, padahal mereka belum baca. Ya. Dianggap kitab Furuq itu mengkafirkan mereka gitu. Dijahilin mereka gitu. Ya. Jangan baca mengkafirkan kita dianggap dibilang kafir di kitab Furuq, Allahu musta'an. Siapa yang mengkafirkan di kitab Furuq? Ini kita bicara iman. Ya. Dan kita bicara tentang ahlul bidah. Ini ahlul bidah nih. Ini bidah yang berat. Bidah yang mufassiqah bahkan sampai mukaffirah. Dan ini bidah ini yang mesti kita waspadai. Dan ini permusuhan atau kerasnya kita mesti di sini, di masalah bidah mufassiqah dan mukaffirah. Adapun bidah khilafiyah itu hal furu yang cabang, hal-hal yang biasa. Kebanyakan kita taunya bid'ah itu cuma mufassiqah, mukaffirah, tapi yang dibahas masalah furu. Jadi menurut mereka orang yang kunut itu mufasik atau bisa juga jadi kafir. Iya, mulut mereka enggak ngomong kayak gitu. Mulut mereka enggak ngomong kayak gitu. Tapi dengan meninggalkan imam yang sholat berkunut, antum anggap apa orang imam itu? Antum anggap apa meninggalkan imam yang kunut?
Anda nggak mau sholat situ, kenapa imamnya kunut? Kenapa? Mukaffirah, antum menganggap kafir orang yang kunut? Allahul musta'an. Dia tahunya bid'ah itu mukaffirah dan mufassiqah. Bid'ah kalau nggak bikin kafir, pelakunya itu pendosa besar. Jadi orang kunut menurut mereka orang yang berdosa besar. Berarti tidak boleh diikuti dan tidak boleh jadi imam. Ngeri nggak kalau kayak gini? Ngeri banget. Imam Ahmad menganggap kunut itu bukan mufassiqah. Kalau seandainya Imam Ahmad menganggap bid'ah kunut itu bid'ah mufassiqah, bid'ah dosa besar, Imam Ahmad tidak akan suruh orang yang sholat di belakang orang yang kunut untuk kunut bersama imam. Betul nggak? Kenyataannya Imam Ahmad nyuruh apa enggak kita kunut bersama imam? Kunutlah bersama imam. Ya. Syekh Fauzan hafizahullah taala dibilang apa? Kunut itu adalah suatu yang sudah mansuh. Kunut subuh itu mansuh dalilnya. Sudah dihapus, sudah enggak ada itu kunut subuh. Tapi Syafi'iyah menganggap itu belum mansuh. Jadi ketika antum kunut di belakang Syafi'iyah, maka kunutlah bersama imam. Karena kunut ini bukan bid'ah mufassiqah, tapi bid'ah khilafiyah. Antum fahami dulu ini. Kita tahunya kalau bid'ah itu berarti dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi orang kunut itu sesat dan dia pasti masuk neraka. Itu salah besar ya, ikhwan. Itu celaka kalau kayak gitu. Belajar antum kayak gitu berarti rusak. Kenapa? Bakal banyak musuhnya. Ya kan? Karena yang dianggap kunut bukan cuma bid'ah. Nanti sholat tarawih 23 dianggap bid'ah. Ya enggak? Apalagi duha, sholat duha dianggap bid'ah. Kenapa? Ibnu Umar bilang sholat duha bid'ah. Ya kan? Ini karena tidak memahami kaidah dengan benar awalnya. Dianggap bid'ah itu seperti yang Nabi bilang itu. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini masalah bid'ah bukan bid'ah yang khilafiyah, tapi bid'ah yang mukaffirah. Bid'ah mufassiqah. Ya. Bid'ahnya enggak seperti itu. Yang kita bicarakan ini penyimpangan dalam masalah iman, ini masalah bid'ah mufassiqah dan masalah bid'ah mukaffirah. Maka salah besar tadi dibilang kalau antum menyamakan orang-orang Jahmiyah dengan orang yang kunut subuh, ini salah besar. Berarti antum enggak ngerti, tidak memahami tentang akar permasalahan yang dibahas. Antum enggak sampai situ berarti. Ya. Antum menyamakan orang yang sholat 23 rakaat itu sama dengan Asy'ariyah, dengan paham Murji'ah atau dengan paham Khawarij. Ini bid'ah yang ini buruk, pemahaman yang buruk, dan ini celaka betul. Ya, berarti ngajinya kurang piknik. Ya, ngaji kurang piknik, kurang jalan-jalan. Gimana mau piknik saat mau piknik sedikit takut awas. Syubhat menyambar-nyambar, sedangkan hati kita terlalu lemah. Obat syubhat itu apa? Ilmu, kasih tahu. Jangan ditakut-takutin. Masa obatnya syubhat ditakut-takutin? Obatnya syubhat itu dikasih ilmu. Pegang ini supaya antum jangan terombang-ambing sama syubhat. Ini syubhat ditakut-takutin. Hati-hati. Syubhat itu menyambar, hati itu lemah. Jangan dengerin si fulan ahlul bid'ah. Di mana bid'ahnya? Karena dia menghalalkan video. Allahul musta'an. Menghalalkan video, dibilang ini masalah dianggap ahlul bid'ah. Ini bid'ah pun bid'ah khilafiyah, khilaf ijtihadiyah. Masih beda-beda pendapat. Makanya orang jamaah pada bingung sendiri gitu. Dulu dibilang video enggak boleh. Sekarang nongol dia di TV tampangnya yang dulu mengharamkan video. Kan lucu kan? Yang jamaah yang bingung, kasihan. Mereka enggak paham tentang kaidah, akhirnya terombang-ambing. Akhirnya enggak kokoh. Enggak kokoh. Solo ngikut, sini ngikut. Ya kan?
Tapi sudah mulai, oh ini hati-hati ahlul bid'ah yang sesat. Mas, duduk dulu sini Mas. Enggak mau saya duduk. Kenapa? Ana takut kena syubhat antum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau antum takut syubhat, jangan ngomong. Antum justru dengan antum mengatakan ini bid'ah, ini ahli bid'ah, antum sudah menebarkan syubhat itu. Karena kejahilan antum. Antum enggak belajar lagi, tapi dikasih tahu enggak mau, ketakutan. Akhirnya ngerusak orang, menghalangi orang dari jalan kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau mestinya Syekh Bajat mengatakan ustadz yang benar itu mengajak anak-anak didiknya, jamaahnya itu untuk cinta ilmu, bukan cinta ustadznya. Cinta ilmu. Kenapa? Karena cinta, kalau seandainya jamaah cinta ilmu, ustadznya meninggal, mereka cari ilmu yang lain. Gitu. Bukan suruh cinta ustadznya. Karena kalau jamaah disuruh cinta ustadznya mati udah bubar. Karena kita ustadz pada mati kan. Emang ustadz mau terus hidup? Kan mati udah. Selesai. Nanti apa selesai ustadz yang meninggal kemana dia? Kemana ustadz? Kalau ustadz udah nggak ada, saya harus cari ilmu kemana? Walah, haula wala quwata illa billah. Antum pegang. Nabi nggak. Para sahabatnya, ya Rasulullah, kalau kamu nggak ada nanti kami gimana? Nabi bilang, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Udah pegang itu. Itu kan kaidah. Pegang sunnahku, pegang khulafa'ur rasyidin itu, pegang sunnah mereka. Tamassaku biha, pegang itu, kamu nggak akan sesat. Itu kan kaidah. Disuruh pegang itu. Jadi orang jangan disuruh cinta sama kelompoknya, dicinta sama ustadznya. Kalau cinta sama ustadznya berarti ustadznya mati, selesai. Ngapain lagi nyari ilmu? Kenapa? Udah selesai. Ilmu udah tutup. Ya, ilmu udah mati. Itu bahayanya, ya. Maka ikhwan ya alhamdulillah wa iyyakum, mudah-mudahan kita jangan sampai terpenjara seperti itu ya. Antum pahami kaidah. Ketika orang bicara tentang keimanan, lihat, antum datangi kajian tauhid, lihat kaidahnya, antum pegang. Iman itu ini dan itu bisa dipraktekkan. Ya, antum bisa lihat itu kaidahnya. Wah, kayaknya anak enggak srek nih. Kayak ini masih bau-bau irja. Antum tinggalkan, tapi jangan ngomong-ngomong, jangan datang ke situ tuh. Dia murji'ah. Belum tentu. Begitu juga anak kurang srek, kayaknya dia khawarij nih. Lalu antum ngomong, hati-hati dia khawarij. Belum tentu. Jangan satu saat tahu-taunya dia yang benar gimana? Antum cari tahu. Bertanya lagi, cari buku lagi, baca buku lagi, datang kajian-kajian lagi. Fahami dengan kaidah dari ustaz satu, ustaz yang lain datangi. Bagaimana usul mereka, kaidah, usul fikih mereka, kajian mereka, bahasan-bahasan mereka. Fahami itu. Nah, itu nanti bisa ambil. Karena yang namanya ulama itu alladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ma ahsana ulaika hum ulul albab. Orang yang mendengarkan pendapat wa yattabi'una ma ahsana, mengikuti yang terbaik. Ulaika hum ulul albab. Itulah baru ulul albab. Itu namanya orang cerdas. Ya. Jadi jangan mati dengan satu ustaz. Saya mah kalau bukan dia enggak mau datang. Ini antum nanti terpenjara dengan pemikiran yang keliru. Ketika ustaz antum dibilang salah, antum marah. Ada yang kayak gitu. Ustaz antum salah. Ana tahu sih sebenarnya ustaz ana salah, tapi gimana? Masa orang tua ana dibilang salah? Loh, ini antum mau ngaji baper gimana? Ngaji enggak boleh baper begitu. Kalau dibilang ustaz antum salah, antum tahu ustaz antum salah, ya tinggalkan kesalahannya. Kalau antum bisa nasihati. Kalau nggak bisa jangan salahkan, ada orang menasihati ustaz antum, bersyukur mestinya. Alhamdulillah anda nggak berani nasihatin ustaz anda, ada orang lain nasihatin ustaz anda. Mestinya seperti itu. Bukan orang yang nasihati yang dimusuhin. Ada yang kayak begitu. Iya sih, anda sih sebenarnya tahu ustaz anda tuh salah. Tapi masa segitu amat sih diomongin gini. La haula wala quwata illa billah. Jangan baper antum. Ya kan? Agama itu memang begitu, saling menasihati, saling isi. Ya, dengan begitu kebenaran akan terus teruji. Bayangkan kalau tidak ada kritik, bayangkan kalau tidak ada diskusi. Bagaimana agama ini teruji kalau agama ini yang lurus, yang benar? Gimana cara ngujinya? Ketika antum ngomong, anda nggak mau diskusi, kenapa? Anda takut syubhat. Ya, hancur ini agama. Agama ini hancur kalau antum nggak berdiskusi. Antum diskusi aja.
Yang penting antum fahami kaidah-kaidah utamanya. Fahami kaidah-kaidah utama. Ya. Setelah antum fahami itu, masya Allah, udah nikmat hidup kita itu. Ya kan? Kita tahu definisi orang Islam itu yang mana? Orang Islam itu yang cuma sholat, seperti sholat kita, menghadap kiblat kita, makan sembelihan kita, udah muslim, udah tenang kita itu. Ketika muslim berarti kita berwala dengan dia, tidak kita rusak kehormatannya, kita jaga kehormatannya, ya kan? Tidak kita rampas hartanya, tidak kita kita bunuh. Ngomong sebagai saudara yang saling menyayangi, saling menasihati, bukan melihatnya sebagai musuh. Ini begitu beda dikit langsung pandangnya sebagai pandangan musuh. Apa itu, ngaji apaan tuh? Celananya aja masih isbal. La haula wala quwata illa billah. Isbal itu bukan salah satu cara, bukan salah satu tanda dia itu firqatun najiyah atau bukan. Ya kan? Ini masalah khilafiyah juga. Mazhab Syafi'iyah enggak apa-apa kok isbal, asal jangan sombong. Jadi itu bukan tanda manhaj. Bukan tanda manhaj ya. Jenggot, ada yang bilang boleh dicukur segini, ya kan? Jadi jenggot itu bukan tanda manhaj. Tanda manhaj ini manhaj ilmiah. Menurut ana sunnah, menurut ana jenggot itu yo taib, antum piara jenggotnya. Ya kan? Kalau ada yang enggak punya jenggot jangan antum musuhin. Dia masih muslim kok. Ya. Ana enggak mau kunut Zat, karena ana tahu dari kunut itu wah taib udah antum. Tapi kalau ada orang kunut jangan antum musuhi. Lalu antum tinggalkan masjidnya, antum enggak mau sholat di belakangnya. Antum tasfik sama dia berarti. Dianggap orang kunut itu dianggap dosa besar. Dianggap takfir, yang udah kafir dia, ana enggak mau sholat di belakang dia. Kenapa? Masih kunut, udah dibilangin enggak ngerti-ngerti juga, karena harus ditinggalkan. Allahul musta'an. Ini masalah apa ini? Ya. Jadi antum bisa pahami itu masalah yang utama, yang pokok, yang mana? Yang masalah yang mana yang furu, ya. Jadi jangan terlalu keras di dalam masalah furu, tapi keras kalau dalam masalah usul yang pokok itu kita kencang, kita tegaskan. Ini masalah garis antara perpisahan antara kita dengan antum loh. Kalau antum nggak ikut sini berarti ini garis, antum di sana, ana di sini. Itu yang mesti kencang gitu. Tapi kalau masih satu garis gitu, ya udahlah lemah lembut aja lah, lemah lembut aja, tasamuh aja. Ya, kalau sholat jangan ngelirik ke orang telunjuknya. Mata kita ke telunjuk kita, ya kan? At-tahiyatulillah ke telunjuk kita, bukan at-tahiyatulillah. Kok nggak goyang-goyang sih? Itu kok nunjuknya kok waktu asyhadu alla ilaha illallah sih, bukan waktu at-tahiyat. Itu namanya mata antum ke telunjuk orang lain. Mestinya antum sholat at-tahiyatulillah, lihat apa? Telunjuk antum lihat, jangan ngelirik ke kiri, lihat telunjuk orang. Ini orang ternyata cingkrang belum mati tuh. Tapi kok nunjuknya nggak goyang-goyang ya? Ini masih kena syubhat nih. Jadi orang nggak nunjuk, nggak goyang-goyang, nunjuk dibilang kena syubhat. Allahul musta'an. Jangan begitu ya. Oke, ini yang kita paham, yang kita pelajari masalah pokok yang utama ya, masalah usul. Ya, jadi kita tetap bersama ketika dalam masalah usul. Ketika ada perbedaan masalah usul kita nggak bisa toleran itu. Ya. Kita harus keras, agak keras nih, kerasan dikit nih, jangan nih, nggak boleh nih. Ya. Tapi kalau masalah furu maka kita bertesemu, ya, bertoleransi lah, maklumi aja. Muslim memang begitu, ya kan. Tapi yang penting dia berbuat syirik aja lah, ya kan. Maka apapun madhabmu, selama kau tak batalkan syahadatmu, kau adalah saudaraku. Itu baru hebat, ya. Baik, sampai sini ya. Kita cukupkan jumpa kita karena sudah masuk waktu Isya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.